warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an jannah urid ma kuntum ta'malun. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiruhu 'ala dini kulli walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa idza qura'al Qur'an fastami'lahu wa ansitu lalang tarhamun. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah yang telah insya Allah mengumpulkan kita sekalian di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan yang tak kalah pentingnya insya Allah kesadaran, keinsafan, ketakwaan dari Bapak Ibu sekalian untuk selalu bertadabbur, belajar bersama-sama, mengarungi samudra ayat-ayat Allah. Sholawat serta salam terlimpahkan pada seluruh Nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin. Semoga sholawat serta salam terlimpahkan pada seluruh keluarganya, pengikutnya, dan termasuk kita, anak-anak kita, generasi kita, dzurriyyah kita, hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kami di pagi ini Ahad tanggal 9 Ramadan bulan ke-9 akan melanjutkan apa yang telah kami sampaikan. Selain itu juga langsung tanya jawab ya. Jadi interaktif. Ya, tidak ada yang ngantuk karena ini bulan puasa. Kita bersama-sama untuk belajar yang berhubungan dengan manusia, Pak. Kalau kemarin ini yang bagian kedua ya, part kedua. Yang berhubungan manusia, jasmani, rohani, dan roh. Ya, ada 3 komponen. Tetapi saya ingin sebelum masuk ke masalah psikologis dan roh, itu kita bicara tentang manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran itu sering Allah hampir sering ya kita mendengar kalimat kata yaitu al-insu. Terus kemudian al-insanu. Kemudian basyarun. Kemudian an-nasu. Kira-kira tahu enggak perbedaannya apa? Sama artinya tetapi beda. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, disinilah artinya kita bareng-bareng belajar. Jadi kalau ngomong aku ilmunya wis akeh, asa ngaji, ya monggo. Aku cukup belum yang YouTube, ya monggo, enggak apa-apa. Tetapi di sini kita
belajar bersama-sama. Ya, jadi ini sama artinya manusia, tetapi ternyata Allah penggunaan kalimat kata al-insu, al-insanu, kemudian bashar, kemudian anas itu beda. Perlu diketahui bapak-bapak ibu sekalian bahwa kalau ada kalimat alif lam itu ada istilahnya lam takrif yang sudah diketahui kalau dalam bahasa Inggris itu the, ya, atau dalam bahasa Indonesia si fulan. Kalau fulan ya berarti tidak ketahui apa. Si fulan berarti sudah diketahui seperti Pak Suyanto. Oh. Jadi kalau bashar itu sesuatu yang belum diketahui, tetapi nanti kita bahas ya satu persatu. Kita bahas yang kalimat maaf, kata insun, al-insanu. Al-insu. Sering Bapak Ibu sekalian itu kan mendengar ini. Surat 51 ya, maaf ya. Apa? 51 ayat yang 56 ya. Coba kita buka. 51 56. Kan sering dengar ya Pak ayat ini? Ya, kita buka. Kita bagi waktu kita 4 ya. Nanti ini ayatnya pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, surat Ad-Dariyat gimana? Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, mengabdi padaku, ini kepada Allah. Ya. Jadi al-insu itu ismul jinsi, jenis untuk membedakan selalu bergandengan dengan kalimat al-jin. Ya. Jadi al-insu itu adalah ism jism. Ism jinsun. Untuk membedakan antara manusia dan jin yang abstrak. Manusia jenisnya apa? Konkret ya, terlihat. Tetapi jin itu sesuatu yang tersembunyi. Jadi kata-kata jin itu dari kata jin nun yang suatu tersembunyi. Seperti halnya jannah. Di depan kita ada, tetapi tersembunyi, tidak terlihat. Karena diperlihatkan oleh Allah. Nah, ayatnya banyak. Dan kita secara fisik tidak akan bisa melihat kecuali hanya Allah yang berikan itu ya. Tapi kalau misalkan kita diperlihatkan oleh Allah, ya itu adalah kehendak Allah. Tetapi jangan sampai kita ini ya terjadi kepada sesuai dengan surat 1926. Coba kita buka Bapak Ibu sekalian. 1926. Ini selain ayat ini banyak ya.
Nah ini saya tulisin aja 1926. Jadi memang jin itu sendiri itu sesuatu ciptaan Allah yang diciptakan yang tidak terlihat oleh kita. Nah, kita buka surat 19 Maryam 26. 1926. Surat Maryam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim faquli wasyrabi qarri aina fa tarayna fa imma tarayinna minal bashar ahadang faquli inni nazartu lirrahman soman falam ukallimal yawma insiya. Coba. Oh, maaf ini tentang surat Maryam ya, bukan arti yang saya maksud ya. Surat Maryam ayatnya yang 26. Mereka makan dan minum, bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ada kalimat insiya yang dimaksud ini insun. Insun ternyata bahasa Jawa tetapi diambil dari bahasa Arab. Insu itu kan kalau tanpa lam itu insun ya. Nah, ada kalimat insiya yang namanya sama manusia, tetapi hanya satu di sini Pak, di surat 19 26 tentang masalah kalimat yang yang artinya sama tetapi bahasa Arab memakai di dalam Al-Quran banyak sekali. Termasuk di 1926 bahwa di surat Maryam ini disuruh Allah makuli, makanlah, wasrobi. Kan biya itu artinya itu kan untuk perempuan. Kul kalau misalkan untuk laki-laki ya, kalau kuli berarti untuk perempuan. Israf itu untuk laki-laki. Israfi perempuan. Ya, wakar ya ainan dan bersenang mata, senang hati karena kelahiran anaknya yaitu Isa bin Maryam Al-Masih. Al-Masih itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Masahanya diurapi. Kalau di bahasa Al-Masih itu diurapi itu apa dibaptis itu Pak. Kalau ini nyinggung masalah agama yang Al-Masih itu artinya yang di masah itu yang ini diusap itu. Dalam wudhu itu kan ada kata-kata masaha. 5/6 ya. Al-Masih yang diurapi, yang dibaptis kalau itu. Hanya mereka orang-orang yang dibaptis itu kan dicelupkan yang gini banyu Pak. Dibaptis, diceprati banyu kayak gitu ya. Padahal itu harusnya kan ke arahnya kan 5/6 yang wudhu ya. Nah, Ima tarayana min basyar ahadang fakuli, manakala engkau Maryam melihat seseorang, fakuli, maka katakanlah pada al-basyar. Nah, basyar itu kan ada
pada seseorang. Nanti pembahasan basyar itu apa? Fakuli ini nadar tuli rahman, saya itu bernadar, berniat lirahman untuk yang maha ar-Rahman, maha kasih sayang. Untuk apa? Soman, puasanya Siti Maryam itu melakukan liman nasa, maka aku tidak akan bicara ini pada seseorang siapapun. Kalau bicara nanti malah jadi fitnah atau kesusahan pada dirinya. Jadi puasanya itu suruh puasa, tidak bicara. Jadi istilah som itu kalau dalam fikih ya, ini imsak, menahan. Jadi kalau istilah imsak, misalkan jenengan imsak jam 4:04, misalkan sebelum sholat subuh 4:30 misalkan, itu kalau bahasa yang lebih baiknya itu tanbih. Tanbih itu peringatan, atau tadkiroh atau peringatan. Kalau imsak udah masuk puasa, karena sudah tidak boleh kita menahan hawa nafsu, makan atau sebagainya. Nah, kemudian bahwa al-insu itu membedakan antara manusia dan jin yang sifatnya abstrak, dan kita untuk tidak, tadi yang saya awali ya, itu surat 72, surat al-jin, garis miring 5 dan 6, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna lonanna allan takulal insu wal jinnu ala wahi kadiban wa annahu kana rijalun minal insi yauduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Monggo diartikan. 72 Al-Jin ayatnya 5 dan 6. Sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, jin itu menjadikan mereka tidak akan bertambah, menambah kesesatan. Jadi kalimat jin itu mesti bergantian dengan insun, ya, untuk membedakan itu. Itu beda, nanti insan beda, basar bisa. Itu sangat luar biasa. Allah menempatkan kalimat-kalimatnya yang sama artinya, tetapi beda penggunaannya. Jadi bukan buatan manusia, seorang Nabi Muhammad. Tidak sembarangan Allah membuat berfirman itu tidak sembarangan. Di ayat ini surat 72 garis 5 dan wa anna lonanna, dan kan kami menyangka bahwa manusia dan jin tidak akan lam takulal insu wal jinnu ala wahid kadiban, mengatakan kedustaan atas Allah. Kemudian di ayat selanjutnya wa annahu kana, bahwa ada kana rijalun, rijal berarti kan laki-laki ya, minal insi. Nah, diperjelas rijal manusia tapi jenisnya laki-laki. Kalau perempuan unsa atau anisa. Minal insi yauduna birijal minal jin,
Digantikan lagi melindungi diri, ya ya'uduna birijalin minal jini. Kan seperti ya'uduna itu seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah. Nah ini malah berlindung kepada seorang laki-laki dari jin. Jadi apa? Sesat toh? Nah, itulah yang diartikan bahwa kita hati-hati terhadap jin. Karena apa? Arahnya ke situ. Tidak bersyukur pada Allah malah menciptakan kesesatan. Dan kebanyakan laki-laki ya. Yang dulunya orang-orang, maaf ya, saya sebut ya, abangan lah ya. Itu kan, ini pun ada, ini saya belum bahas masalah manusia, jiwa, terus masalah rohani ya. Terus nanti masalah yang lain bahas bagaimana kehidupan manusia setelah meninggal. Ada yang nyebut ada reinkarnasi karena hukum repetisi. Wah itu ya semoga. Tapi ini saya bahas masalah konkret dulu, manusia sebagai konkret. Yang dulu saya bahas masalah manusia, ada jism, sawah, dadah, ya. Terus saya pernah bahas masalah manusia dari tin, dari turab, ya. Itu kan beda. Terus nafsun, ayatnya itu hampir sama Pak, penggunaan katanya itu sama, yaitu manusia, tapi beda penggunaannya. Allah menempatkannya itu beda-beda. Di surat mana lagi yang sering? Yaitu surat 6, 112. Ini yang mudah-mudah aja. Itu memang Al-Quran itu sangat teliti Allah menempatkan kata-katanya, tidak mungkin sembarangan Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli urura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Artinya apa? Surat 6, 112 Al-An'am. Seperti itulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh setan, manusia dan jin. Setengah mereka mewahyukan kepada setengahnya perkataan yang mewah fata morgana. Kalau Tuhanmu mengendaki, tidaklah mereka melakukan, maka biarkanlah mereka dan apa yang telah mereka adakan. Ya, seperti itulah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada apa? Syayatinal insi wal jinni. Kenapa? Ya, menyebutnya itu. Berarti setan itu ya dari bahasa jin dan manusia, tapi Allah dibalik ini dari bangsa manusia karena nabi dari bangsa manusia. Bukan saya telah jin wal insi, saya telah insi wal jinni. Tapi Allah sering baliknya di surat yang lain itu kan 5156, 72, nah itu nanti jin dan manusia, minal jinnati wan nas, ya di surat 114 garis miring 6, ayat paling terakhir dalam Al-Quran. Ba'duhum ila ba'din yurafal qawli, yaitu mewahyukan yuhi ba'duhum itu memberi wahyu Pak. Setengah mereka pada setengahnya ini perkataan mewah, memberi wahyu Pak. Dengan apa? Perkataan mewah fata morgana. Wis janji-janji manis, kalau misalkan kampanye kan wis janji-janji manis kan fata morgana, tetapi kan ternyata zukhrufal qaul, perkataan yang setengah apa ya, setengah apa perkataan yang mewah, zukhruf itu yang mewah,
mewah, wah, muluk-muluk, dihipnotis Pak jenengan Pak. Jadi kalau terhipnotis itu karena apa? Janji-janjian manis. Paling mudah menghipnotis seseorang itu dengan janji-janji Pak. Itulah ayat ini dipakai oleh orang-orang yang menghipnotis itu loh Pak. Kasih sugesti Pak. Guru yang tapi itu melalaikan fata morgana. Kalau sya'arabuka maf'alu. Kalau Tuhanmu hendak mengendaki ya maf'alu, mereka tidak melakukannya. Fadarhum wa ma yaftarun, biarkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. Mengada-ngada itu istilahnya kalau bahasa fikihnya itu bid'ah Pak. Bid'ah itu sesuatu inovasi yang kalau misalkan saya mengatakan kok fikih itu bid'ah itu sesat ya, kurang tepat menurut saya. Harusnya iftiro itu. Bahasa aku pakai iftaro. Iftaro yaftari. Itu mengada-ngada. Tapi kan ya sudah terlanjur karena direpetisi, diulang-ulang ucapan yang sebetulnya kurang tepat jadi sesuatu yang diyakini benar. Nah, selanjutnya ya di kalimat yaitu insanun. Kalau ada pertanyaan langsung ya, al insan atau insan. Ini kalimat tunggal, kata tunggal Pak, bukan kalimat ya, kata tunggal. Ada yang mengatakan dari huruf atau fi'il anasa yaknasu. Jadi karena hurufnya itu kan dari kata alif, nun, sin. Bisa dari kata dasarnya anasa yaknisu. Di mana ayat tersebut? Ya, maaf nanti ini bukan ayat, ini kata bahasa Arab yaitu yang umumnya. Anasa yaknasu itu yang artinya itu ramah, lemah lembut. Ramah, lemah lembut. Itu bisa dibuka di kamus bahasa Arab. Ya, itu umumnya orang Arab menyebut anasa. Berarti manusia itu memang sebetulnya dasarnya itu ramah, lemah lembut. Kemudian di Al-Quran itu memakai kata anasa yuknisu. Anasa yuknisu. Itu anasa yaknasu, ini anasa yuknisu. Di mana ayatnya? Bisa kita buka di surat 20:10. Surat Toha. Surat 20:10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idro'at narong faqala li ahlihi intusu inni anastu narol la'alli atikum minha bikobasin au asidu alan nari huda. Itu artinya Pak. Surat 20 Toha 10. Ketika dia melihat api lalu mengatakan pada keluarganya, tinggallah bahwa aku melihat api. Semoga aku datang padamu dari sana dengan puntung, atau aku dapatkan petunjuk pada api itu. Nah ini kan ayat ini menceritakan tentang Nabi Musa, ya, yang ketika dia melihat Idro anaro, ketika dia melihat api. Pakola liali, lalu Musa itu berkata pada keluarganya, imkusu, tinggallah,
lihalin kutu, tinggallah sebentar, aku tak tinggal ya, tak tinggal kue, istrimu, ya, istrinya itu ya. Ini anastu, sesungguhnya aku anastu, artinya apa Pak? Melihat ya. Nah, melihat. Berarti insan itu bisa melihat, ya, memandang, ya, mengetahui, tahu, mengetahui, ya, dan kemudian memahami. Ini ada api di sana, paham. Jadi kalau manusia itu harusnya paham, tahu, yang membedakan dengan yang lainnya, yaitu bisa memahami, berakal, berpikir, ya, itu manusia itu seperti itu. Ayatnya yang lain masih banyak, surat 277, 228, 29, tapi saya tidak sebutkan ya, masih banyak. Terus kemudian untuk penggunaan kata al-insan itu istilahnya dikasih beban Pak, yaitu contohnya surat 80, 24. Ini tadi 20, 10 ya. Sekarang surat 80, 24. Jadi manusia itu dikasih beban Pak. Untuk apa? Perintah atau beban perintah. Contoh, penggunaan kalimat al-insan di surat 80. Abasa. Ayatnya pendek Pak. 20, 24. Yang berinsanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan pada makanannya. Jadi manusia harus melihat apa yang dia makan, apakah dia makan dari barang-barang yang tidak baik, haram, dan thayyib, ya, yang sehat, itu harus diketahui. Jadi terus di ayat yang hampir sama, surat 86 Pak, 86, 5. Ini maaf ya, saya mengumpulkan ayat-ayat dan saya atas dasar interpretasi saya ya. Kalau misalkan saya salah, saya disclaimer. Tidak mengklaim saya dulu paling benar, tapi kita mencoba untuk mentelaah, membedakan antar kata-kata yang dimaksud oleh Allah. 86, 5. Kemudian syaitan merujim, yang bilisanu mimma kholek, maka beratnya manusia itu dari apa dia diciptakan, ya kan di ayat selanjutnya kan kholika mimma indafik, ya 86 dan 96, bahwa manusia itu diciptakan dari apa, air yang memancar, dari air sperma memancar. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Nah, kemarin ada yang tanya Mas Rian itu 86-7 itu tentang masalah apa? Kromosom ya. Manusia itu kan punya kromosom. Yang laki-laki itu kromosomnya XY. Yang perempuan XX. Jadi manusia lahir jenengan sedaya niku itu kan ditentukan dari kromosomnya bapak jenengan bukan itu. Jikalau dari kromosomnya laki-laki lebih dominan ke X, membuahi pasangannya menjadikan perempuan. Kalau kromosomnya dari laki-laki spermanya itu lebih banyak ke Y, jadilah laki-laki putrane jenengan. Nah itu pengecualian untuk
Nabi Adam dan Nabi Isa alaihi salam. Di mana bahwa ya 4/1 itu ya, bahasanya lain lagi nih. Ya, asulbi itu adalah silang dari kata-kata solaba yusolibu, salib, solib, bahasa Indonesia salib, bahasa Arabnya sop lambda solib, solaba yusolibu, solibun, bukan salibun, solib. Asulbi. Kalau diartikan, maaf sekali, itu penerjemahnya apa? Dari tulang sulbi. Yang mana tulang sulbi? Saya kurang paham. Tetapi teknologi semakin canggih menyatakan bahwa manusia diciptakan dari sulbi karena persilangan dari laki-laki. Dan juga buah-buahan dari persilangan. Pembuahan tanaman dari persilangan juga. Boleh. Taroid dari kata turok, yaitu apa? Sari tanah. Saya kan pernah menjabarkan tentang arti manusia dari tin, turok, ya. Jadi perbedaan kemarin nafsun, nanti ya ini mas. Jadi insan itu berhubungan dengan tadi. Terus kemudian manusia dengan kalimat insan ini menunjukkan adanya kelemahan atau sifat-sifat manusia itu sendiri. Coba kita lihat surat 4/28. Jadi beban terus sifat ya. Oh, tadi ini hubungannya dengan yang kalau insun itu yang konkret untuk membedakan nama jin. Kalau ini al-insan menunjukkan bahwa sifat manusia secara umumnya itu kan punya akal, terus harus dikasih beban, terus tapi sifatnya banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Di antaranya surat, coba kita buka surat 4/28. Dan saya sudah pernah bicarakan masalah sifat-sifat manusia. Ya. Ini tadi saya sampaikan apa? 428 ya. 428. Sebetulnya banyak sekali. Sifat-sifat manusia kan banyak sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridu wahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat 4 ayat 28, An-Nisa 28. Allah ingin meringankan dari kamu dan manusia itu diciptakan yang bersifat lemah. Ya. Sebetulnya jenengan itu diringankan oleh Allah loh dengan agama Islam, Pak. Praktis, tidak ribet, presisi, tapi jenengan dewi sing golek-golek masalah, sing ribet-ribet gitu loh. Dengan tradisi, tapi yo wis ngono kuwi tradisine ya piye meneh. Wis Allah ingin meringankan dari kamu tentang ketentuan hukum. Yuridu wa ayyuhaffankum. Sebetulnya dengan Islam yang damai, tentrem, kurang boleh masalah. Ini manusia sendiri yang udah ribet. Karena jenengan itu diciptakan sangat lemah, tapi golek-golek perkara karo Gusti Allah. Sebenarnya lemah, tapi akan petingsing gitu. Ini nabi lagi karo Gusti Allah nesu, ya semestalah yang akan berbuat. Wah gunung kebune kanggo tanam apa? Tanam ya pohon-pohon dua berarti. Ya semestalah secara sunnatullah yang bicara. Alam semesta ini bicara dengan
sesuatu yang itu tidak sesuai karena tangan kamu semuanya. Jadi sudah hukum sebab akibat itu ya kan manusia sendiri. Ya, ini ayatnya manusia ya gitulah. Seharusnya itu ramah, lemah lembut, melihat, tahu, paham dengan apa kondisinya, sifatnya seperti itu. Yang lainnya sering saya sampaikan 1854 ya. 1854. Ini sifat-sifat ya, tapi ini lemah. Terus 1854. Ayatnya sering saya sampaikan ya. 1689, 1789, terus 1854. Nah, komen hafal langsung. Nah, ayat ini kan kolerasinya kan banyak. 1854. Yang mudah-mudah aja yang sering kita link, Pak. Untuk bilang nasyaitonir rajim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sungguh kami itu Allah menjelaskan sarrafa. Jadi kalau misalkan nahwu sorof itu ya berhubungan dengan kalimat sorofa itu kan dijelaskan. Ini loh, seperti ini loh. Al-insan itu dari kata dasarnya apa? Itu namanya sorof itu seperti itu. Insun itu dari apa? Pengertian seperti itu. Kita ini belajar sorof. Maksudnya. Tidak dijelaskan. Ada korelasinya. Itu namanya sorof di Al-Quran itu seperti itu. Telah dijelaskan oleh Allah dalam apa? Al-Quran. Untuk siapa? Manusia semuanya, Pak. Dari mingkuli masal, dari perempaan, dari alam semesta raya ini. Kok kenapa terjadi banjir, bandang? Ya, kita harus berpikir karena manusia itu dikasih untuk berpikir, memahami. Tetapi ini kanal insanu ke bawah. Manusia sudah dinas dalam Al-Quran. Terus dinas kanal insanu kebanyakan, Pak. Ya. Kebanyakan pada segala sesuatu permasalahan ini bantahan. Wis. Apa? Nah, Allah Gusti Allah salah, dia pakai aku mau bantahan. Lah wis, kayak misalkan surat 2/6 gitu. Khatama wala qulub wala sami wala absir misyawatu wala ma'adabun nadim. Berarti Allah telah menutup hati mereka. Sing salah Gusti Allah, sing lebih usur merokok Gusti Allah. Saya sudah berkali-kali sampaikan, Allah itulah sunnatullah. Jangan sampai salah. Hukum sebab akibat banyak, Pak. Hukum masalah energi, vibrasi, frekuensi, saya sudah sampaikan. Repetisi, hukum aliran, pertukaran, alam semesta ini secara fisika dulu. Itu. Hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Nah, kita melaksanakan itu, ya, ukuran, kita sudah dikasih ukuran untuk apa? Menjawab persoalan dalam diri kita sendiri. Manusia itu pasti dikasih masalah-masalah terus, Pak. Tidak ada habis-habisnya. Ujian terus tidak ada habis-habisnya. Oh, cuman manusia itu tidak sabar, tergesa-gesa. Yaitu 117/11. Coba kita buka. Surat 18 ini kan tadi 17/11. Saya kan sering sampaikan ini ya, tapi ini repetisi mengulang ya Pak ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair wa kanal insanu ajula. Artinya kalau di terjemahan umum Surat 17 ayat 11. Dan dari manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. sama ya berarti. Manusia itu seringnya berdoa apa, Pak? Terhadap kejahatan, ya bisyari du'ahu bil khair. Berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dia berdoa untuk kejahatan yang ataupun asyarun yang buruk sekalipun. Asyarun itu kan yang jahat, yang buruk, kena musibah. Musibahnya yang ini ya, asobah musibah. Itu kan nah, musibah yang buruk ya. Kalau misalnya asal derajat musibahnya baik. Asobah musibah itu artinya kan menimpa manusia. 5722. Iki berdoa untuk kebaikan, terus berdoa untuk kebaikan. Itu manusia. Dan itu memang wajar-wajar saja. Tapi yang tidak diperlukan sifat manusia itu yang dasarnya itu ajula itu. Ini kan manusia memang 1, 2, 200, 201 kan memang ada manusia yang hanya untuk berdoa yang untuk dunia saja. Harusnya kan dunia akhirat 2877. Nah, inilah manusia itu kadang sifatnya itu tergesa-gesa. Ajula itu adalah ta'ain jim lam itu roda. Kan dunia berputar. Ajalah. Ajalah itu roda, Pak. Ajalah. Al-ajalah kalau ada kalimat bijak ya dari bahasa Arab itu al-ajalah itu minasyaiton, bahwa tergesa-gesa itu dari perbuatan setan. Jadi ini tadi dasarnya ini. Karena lisan ajalah. Terus di surat yang sama ayatnya 100. Coba. Ini pakai kata al-insan terus, Pak. Al-insan 100. Jadi menunjukkan bahwa manusia ini sifat-sifatnya ya. Menunjukkan kata al-insan dengan al-insu itu sifat-sifat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Tapi silakan. Monggo. Kalau mau ada tanya interupsi silakan. Tidak usah kan apa malu-malu atau ragu-ragu. Dibuka secara luas. Selanjutnya nih 17 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ullau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idalla amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Surat 17 ayat 100. Katakanlah, kalau kamu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku, ketika itu kamu akan menahannya karena takut menafkahkan. Dan adalah manusia itu berkeluh kesah. Al-Isra itu kan bicara tentang masalah Bani Israel ya. Al-Isra itu adalah perjalanan, Isra Mi'raj ya. Jadi kalau Israel itu orang-orang yang berjalan. Bani Israel itu orang yang berjalan. Jadi karena tertindas, diusir ke sana kemari itu kan itu berjalan. Makanya Bani Israel orang Yahudi kan melalang buana di semua muka bumi. Bahkan nanti ke wal planet yang lain. Hanya kalau mau anak-anak jenengan mau sukses ya kabur aja dulu, Pak. Ojo dikekepi terus, Pak. Dipondoke. Oh, seneng luar negeri ben. Enggak apa-apa. Orang Jawa main macet ya peradaban ya, Bang.
dikekepit terus, mangan sepanjang kumpul, ya wes, peradabannya ya udah maju, kalah sama orang Bani Israel. Asra itu surat 17 garis miring 1 ayat 1 itu. Nah, itu ini orang Arab tidak paham. Maaf sekali, bukan saya orang paling paham, tapi ini kita belajar dari akar katanya. Katakanlah kullau antum tamlikuna, kalau sekiranya kamu memiliki tamlikuna, malaikah, siapa yang tanya malaikat kemarin itu? Saya kata memiliki kekuasaan. Ya, saya belum bicara masalah malaikat ya, tapi ini dari keluhnya itu kan seperti itu. Kata dasarnya, asal katanya. Sekiranya kamu memiliki khazanah. Khazanah itu apa? Perbendaharaan. Misalkan ada televisi menayangkan khazanah Islam, itu kan perbendaharaan Islam tentang sejarah-sejarah atau tarikh atau sejarah itu kan ini pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Saya rahmatillah, dari rahmat Allah yang telah diberikan padaku. Idalla amsaktum, maka ketika itu kamu menahannya, khasatan infak, takut untuk menginfakkan. Wis sugih pelit Pak. Ini hati-hati. Karena apa? Manusia kotorok. Artinya apa? Kotorok Pak. Di akhir ayat, kikir, ya. Pelit Pak. Atau sering bersulo enggak? Orang bersyukur. Tidak bersyukur itu di ayat yang lain itu kan kafir juga, bisa kena kafir. Ayatnya mana masalah kafir? Banyak ini saat bahkan al insanu kafura. Coba kita buka surat 14:34. Ini saya bongkar sifat-sifat manusia ini. Jadi kalau misalkan manusia disebut kafir kok wedi. Lah memang sifatnya manusia itu 14:34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Surat 14 ayat 34. Dan dia Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia sangat dolim dan sangat kafir terhadap Allah, nikmat Allah. Ya, tapi udah dikasih nikmat Allah, sugih Pak, ragam infaknya Pak. Khosyatal infak. Karena ayatnya jadi kafir Pak. Padahal kita itu kan dikasih nikmat Allah, kesehatan, ini sudah luar biasa Pak. Padahal kita lupa kalau misalkan jenengan di rumah sakit, nggak bisa bernafas, terus oksigen hitung berapa itu sejak jenengan lahir sampai kita hitung aja oksigen itu gratis Pak. Ya, nggak bisa ngitung Pak. Jenengan dikasih nikmat Allah itu, dikasih mata, jenengan nggak punya mata, buta ya. Operasi untuk mata itu berapa itu? Jenengan tuli misalkan untuk operasi itu, ini dokter Fajar paham biayanya berapa itu kalau operasi untuk telinga bisa dengar itu? Dikasih darah, misalkan gagal ginjal itu, boleh masuk rumah sakit untuk
Cuci darah itu udah berapa? Gratis dengan dikasih darah bisa untuk hidup. Digunakanlah sisa-sisa hidup kita itu dengan yang baik. Ini contoh manusia masih dolim gelap. Ada istilahnya Indonesia gelap ya. Dolim, zulumat, dolim itu adalah gelap. Manusia itu sesungguhnya manusia itu dolim, benar-benar gelap, tertutup hatinya, pikirannya, tidak bisa melihat kenikmatannya belikan Allah. Terus kafir, ingkar nikmat Allah. Ayatnya banyak ini tak sebutkan, tapi karena waktu ini saya belum bicara masalah Bashar. Dan saya sudah mengulang-ulang masalah sifat-sifat manusia ya. Oke. Terus kemudian dari ya Bashar ini saya hapus ya. Kemudian yang ketiga itu Bashar atau Al-Bashar. Kalau dalam bahasa Arab umumnya Bashar itu hampir sama dengan Basharah, yaitu kulit luar Pak, kulit luar, kulit ya apa namanya buah-buahan sepertinya. Yaitu ada Basharah, kulit Basrah. Ada negara Basrah itu kan ada juga kulit luar Pak. Jadi ini menunjukkan kepada fisik atau jasmani. Saya kan bicara manusia, kalau insun itu untuk membedakan dengan jin, yang abstrak, insan tadi sifat, kemudian dasar itu berhubungan dengan fisik Pak. Fisik, jasmani, dan jasmani itu juga dari bahasa Arab, al-jismi, al-jasmu, jasmaniyun. Fisik, jadi secara konkret. Jasmani, kemudian jasadnya. Nah, jadi untuk membedakan itu, ini dari kata basrah itu adalah kulit luar, Pak. Ini bahasa bisa buka kamus itu. Kemudian Bashar itu juga mesti berhubungan dengan sebelum ayatnya itu dengan kalimat khalaqa Pak, diciptakan, bukan ja'ala ya, bukan ja'ala tetapi khalaqa. Khalaqa arahnya ke Bashar, khalaqa, jadi menciptakan. Allah mesti dengan kalimat Bashar itu khalaqa. Di ayat mana? Surat 30 garis miring 20. Kita coba buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idan antum basyarun tantashirun. Artinya Pak, Surat 30 Ar-Rum ayat 20. Dan dari ayat-ayatnya, ayat kami, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Dia menciptakan kamu dari sari tanah. Kemudian ketika itu kamu orang-orang yang bertebaran. Ya, ada kalimat khalaqa ya. Ya. Dan dari ayat-ayatnya alam semesta raya ini ayat-ayat Allah ya. An khalaqa ya.
menciptakan khalaqakum, menciptakan kamu sekalian wahai manusia dari apa? Sari tanah. Tadi kan 86 dari 9 itu kan dari taroib, ya, minasub wa taroib, dari sulb, yaitu persilangan antara suami istri atau kromosom X atau XX dari istrinya, dan taroib dari turab, dari sari tanah yang dimakan oleh bapak ibu jenengan semuanya kita ini. Antum tabasyarun, kemudian kamu menjadi orang manusia. Ini ya. Yang tanpa sirun, yang bertebaran di muka bumi gitu, Pak. Tanpa sirun. Ya. Di surat lain yang mana? Surat 5:18. Coba kita buka 5:18. Biar untuk memperkuat ya. Saya mengumpulkan ayat-ayat banyak sekali. Sebetulnya belum saya sampaikan ini, tapi kan clue-cluenya dulu aja. Kita percepat aja. Tapi tentang sifat-sifat manusia yang berhubungan dengan insan itu kan mesti pakai al-insan, Pak, untuk menyebutkan sifat manusia, Pak. Ini kita bicara masalah dasar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahud wa nasara nahnu abna'ullah wa hiba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzib man yasha wa lillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Surat 5 Al-Maidah ayat 18. Berkata Yahudi dan Nasara, kami anak-anak Allah dan kecintaannya. Katakanlah, kenapa dia menyiksamu tersebab dosamu? Bahkan kamu adalah orang-orang dari yang dia ciptakan. Dia memberi ampun bagi siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Kepunyaan Allah, kerajaan planet-planet dan bumi, serta apa yang ada di antaranya keduanya, dan kepadanya kamu tempat berkumpul. Nah ini ayat Allah menyebutkan di surat Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan, Pak. Ya, kan lihat jenengan toh, ada lukisan hidangan pertemuan terakhir pada, ya, ataupun hidangan yang disampaikan untuk Siti Maryam. Ya, tapi kita bahasnya tentang ayat 5:18 ini. Dan berkata orang-orang Yahudi dan Nasara, kami itu anak Allah, anak Tuhan, Pak. Sampai sekarang, Pak. Ya maaf, ini saya daras. Tapi kan Allah ini nyampaikan, saya nyampaikan aja. Nyatanya demikian, Pak. Saya itu anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dan saya itu kekasih Allah. Wah, nak wis ngomong saya. Nah, ya saya udah nyebut ya. Jadi sebut sama Pak Yanto. Waduh, Nabi Muhammad kekasih Allah. Ya, terus Nabi Isa kekasih Allah, anak Tuhan, ya Allah. Ya semoga lah. Tapi ini bocorannya seperti ini, Pak. Saya tidak nyebutkan agama orang ya, tetapi ini kenyataannya demikian dan itu sangat kuat diyakini. Apakah ini sudah disampaikan 1400 tahun? Sudah. Paham enggak? Enggak paham. Ya wes, enggak paham. Kalau kalimat itu kan logisnya demikian. Jenengan niku anak Gusti Allah. Kok kasih lagi? Lo kok diadab Gusti Allah? Nah misalkan jenengan jadi anak Gusti Allah, kenapa masih minta tolong pada manusia? Terus kalau misalkan kena banjir ya banjir, kena luka kegores ya kegores. Misalkan, nah ini kan disiksa oleh Allah. Dan banyak cerita banyak dari kaum Yahudi Nasrani ini kan disiksa oleh Allah.
karena dosa-dosa, karena kesalahan-kesalahan jenengan, karena kesalahan kamu semuanya. Sesungguhnya bal antum basarun. Nah, khuliqa mestinya basar dengan khuliqa kan, diciptakan. Jenengan itu sebetulnya sama jenengan, sama saya, basar. Itu menunjukkan bahwa basar itu adalah fisik jasmani sama dengan kita, konkret seperti kita, menyatakan demikian. Orang Yahudi Nasrani juga sama seperti kita. Otak kita sama, yang membedakan apa? Cara berpikir dan treatment kita. Bangsa Indonesia, otaknya sama dengan orang Jepang, enggak sama. Orang Amerika, orang Eropa sama. Cuma kita enggak terbiasa disiplin, enggak mau maju dalam ilmu pengetahuan. Nah, kita masih kolot dengan tradisi-tradisi. Ya. Namanya jahiliyah, kekolotan. Jahiliyah itu kan kolot. Bukan bodoh, karena hatinya sudah tertutup dengan kebiasaan. Mager kalau anak sekarang itu wis susah. Tawuran, wah wis susah itu. Bangsa kita mau maju kayak gitu-gitu terus. Introspeksi diri, muhasabah. Kita itu sama. Bahasa Arab mislukum sama, kita sama. Ya bahasa Arab sama. Yang bedakan adalah keinsafan, ketakwaan, kesadaran tinggi, Pak. Sadar diri kita sebagai apa. Nah ini. Kemudian kita dengan kalimat basar tadi kan kholiqah. Kalau kalimat ja'ala dengan apa? Khalifah, Pak. Mesti ja'ala khalifah. Kan kalau khalaqa itu menciptakan. Kalau ja'ala menjadikan itu manusia apa? Jadi khalifah. Mesti ja'ala itu untuk manusia itu jadikan apa? Khalifah. Khalifah itu penguasa atau berikutnya, generasi berikut. Makholafa membatin kholfun 1959. Ayatnya mana? Sering kita sebut Al-Baqarah 230 ya. Sebelah kiri paling atas. Ini contoh aja, Pak. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum masuk ke ini. Semoga waktunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surat 2 Al-Baqarah ayat 30. Ketika Tuhanmu berkata pada malaikat bahwa aku menjadikan khalifah di bumi. Maksudnya ada mereka mengatakan, apakah engkau jadikan padanya orang yang merusak dan bertumpahan darah, sedang kami selalu bertasbih, memujamu dan mensucikanmu. Dia berkata, Allah berkata, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, ini kan Allah berfirman, berkata kepada malaikat ya dari kata malaka yang liku, jadi kekuasaan Allah. Ini seakan-akan berkata bahwa aku ini menjadikan Allah, menjadikan ya, bukan khalaqa. Bahwa kalau menjadikan manusia sudah ada enggak? Sudah ada. Bahwa di bumi itu khalifah. Jadi kan itu dasar. Khalaqa itu menciptakan. Berarti yang di bumi sudah ada manusia. Paham ya? Ya, tapi saya tidak bahas masalah itu ya. Tapi kalau kita kajian masih bahas itu ya kebangetan, harusnya paham dong. Menjadikan di bumi itu khalifah. Itu manusia diciptakan terus dijadikan khalifah mereka. Yaitu maksudnya domirnya kepada malaikat itu
Atau jauh ya, apakah engkau jika padanya manusia atau dasar itu ya yang merusak di dalam bumi karena memang manusia sifatnya kafir, bantahan, ya tergesa-gesa, pelanggar hukum. Ya. Terus pokoknya yang jelek-jelek itu kan manusia ada di kan sanksi sebagai malaikat. Ini gambarannya. Wah ya ikut lima. Ini manusia itu memang contohnya tuh sering tawuran, bunuh-bunuhan. Ini ayatnya merusak. Ngomongi kayak gitu ora terima. Sifat-sifatnya seperti ini. Merusak, menumpah darah, sering bunuh, sering perang, tawuran. Kalau sekarang anak-anak muda paling jagoan itu siapa itu? Kalau misalkan di lapas itu ya, ngeri pokoknya. Padahal malaikat itu musabih, yang mentasbihkan atau ya mensucikan atau menggerakkan alam semesta raya kan malaikat Allah. Padahal saya itu malaikat-malaikat Allah itu alam semesta raya ini entah dari cahaya, frekuensi, ya hukum-hukum sunatullahnya itu kan malaikat-malaikat Allah. Itu bertasbih untukmu ya Allah. Dan mensucikan kamu ya Allah yang sebagai salah satu Tuhan. Tidak ada yang menyamai. Wanuka disulang. Olah ini alamu. Allah jawab pada malaikat, saya lebih tahu daripada kamu. Untuk apa? Yaitu jadi khalifah, menguasai, mesejahterakan kehidupan manusia. Coba jenengan misalkan Allah menciptakan alam semesta raya. Ada bumi, planet, ya, bulan, kosong, seperti rumah kosong jenengan. Nganggur, orang dikontrake, orang ditempatkan, cuman kayak jadi kayak hambalang, kayak nanti IKN kosong itu gimana? Tidak ada orangnya, rusak Pak. Dibangun, banyak, Mekarta misalkan. Ini kenyataan di Indonesia ya, iya. Udah bangun bagus-bagus, nggak diopeni, kosong, rusak, mahantu nanti Pak. Nah, hal-hal seperti itu tidak mungkin. Setiap planet pasti ada khalifahnya, harusnya seperti itu. Maka kan Allah menjadikan di bumi itu pasti tidak akan kosong dan planet-planet yang lain. Harusnya logikanya seperti itu kita mainnya. Nah, kalimat dasar itu mesti berhubungan dengan malaikat Pak. Beda dengan insun. Jadi dasar itu mesti hubungannya dengan malaikat Pak. Digandengkan dengan malaikat. Kalau insun tadi itu berhubungan dengan jin. Ya toh, minal jinni wal minal saya kenal insi wal jin terus. Mesti digandengkan. Kalau besar itu mesti di ayat yang mana? 15:28. Untuk membandingkannya antara dasar mesti digantikan malaikat. Kalau insun tadi ya itu dengan jin pasti. Kalau dasar mesti dengan malaikat. Itu sangat-sangat teliti Allah itu menyampaikan firman-Nya itu Pak. Luar biasa itu. Yang ini adalah mukjizat, harusnya kita itu yakin dengan Al-Quran. Nggak mungkin Nabi Muhammad yang buatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat 15 Al-Hijr. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min salsalin min hama'im masnun. Surat 15 Al-Hijr
Al-Hijr ayat 28. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku telah menciptakan seorang manusia dari tanah liat, kering dan dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, ini terjemahan umumnya tidak apa-apa lah. Kalau kami mengatakan demikian, bahwa itu kalau ada ketika Tuhanmu, buka lil malaikat pada malaikat, ini aku Allah Khalik. Nah, mesti kan dengan Khalik. Basyaron min solsolim namain. Jadi kan mesti kholako, basyaro, terus malaikat. Bukan pakai insun. Bukan ini kholikun insun min. Nah, enggak. Kholikum basyarom ya, min solsolim min hamain, yaitu jangan orang manusia dari benda jatuh dari lava yang membeku. Ya seperti halnya mintun. Ayat yang lain, surat 3871. Kita mengarungi ayat-ayat ya. 3871, monggo. Jadi ayat-ayat ini tidak mungkin salah Allah itu menempatkannya. Penggunaan kalimat atau kata insan basyar dan anas. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ini sama ya. Jadi qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Surat 38 Al-Sod ayat 71. Ketika Tuhanmu berkata pada malaikat, aku menciptakan orang manusia dari meteor. Ya, tin ya. Tin itu sesuatu yang tadi memancar luncur. Ya. Jadi mesti kalimat dasar itu dengan kholako, ciptakan terus malaikat. Dan juga untuk membedakan manusia dengan malaikat di surat mana? Jadi kalimat dasar itu surat 2334 Pak. Ya. 2334. Jadi kalimat kata dasar itu mesti untuk membedakan malaikat, ya. Tidak pernah malaikat dengan insun atau insanun itu enggak. Pasti pakai kata dasar. 23 Al-Mu'minun ya. Nah, benar, Al-Mu'minun 24 ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu ayyatafaddala 'alaikum walau syaa'a Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Surat 38 Al-Sod ayat 24. 23 ya Pak? 24. Ya? 24. 23, 24. 23, 24. Maaf. 23, 24. Surat 23 Al-Mu'minun ayatnya 24. Maka berkatalah kepada pemuka orang-orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadikan orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti itu pada masa atau nenek moyang kami dahulu. Ayat ini dengan kata dasar itu untuk apa? Menjelaskan bahwa untuk membedakan seorang malaikat, karena manusia itu pengennya Rasul atau para nabi itu seperti malaikat Pak. Dibedakan Pak, kalau misalkan harus dianggap kiai ustaz atau romo Pak, maaf ya, nabi orang suci itu seperti malaikat Pak. Ayatnya ini dan banyak sebetulnya karena waktu aja. Kalau malaul ladina kafaru, dia berkata tokoh masyarakat orang dari orang kafir dari kaumnya, min qaumihi. Mahada ila bashar.
Oh iki kok cuman menungso biasa seperti kita kok dianggap rasul nabi gitu. Jadi itu ayat tafadul alaikum. Dia menginginkan karena atasmu. Kalau Allah menghendaki tentulah walau sya'allahu anzala malaika. Kalau Allah menghendaki tentulah dia akan menurunkan malaikat. Tapi tidak mungkin. Masa mi'na bihadza fi abaina awarin. Tiada kita mendengar dengan yang ini pada bapak-bapak kita dahulu. Masih berpegang pada bapak-bapak mereka. Kamu itu siapa? Pak Sopandana wong biasa nyampe ke Quran sok keminter. Kamu itu siapa Nat? Mau nganggap nabi? Kamu itu Muhammad buta huruf. Umi. Nyepelekkan Pak. Hampir rata-rata seperti itu. Kalaupun disampaikan ini bahwa ini ayat kebenaran, tetapi ya itu tadi pengennya manusia itu seperti malaikat. Wah. Nah, film-film yang kita lihat itu kan seperti orang-orang Power Rangers apa orang-orang yang seperti itulah. Yang dilihat itu kan seperti itu Pak. Manusia itu melihatnya kan yang luar biasa. Udah ada mujizat, udah ada karomah. Wah, ada cerita-cerita punya karomah, punya mujizat itu harus diikuti. Walaupun katanya jari ini Pak. Itu sifat manusiawi, seperti itu Pak. Dan ayatnya banyak. Coba kita lihat surat 18:100 ini sering sampaikan para penyampai. 18:100. Dan ayatnya banyak, saya kumpulkan banyak. Masalah waktu aja. Maaf, 110, bukan 100, 110. Kalau 100 itu masih pendek makanya. 18:110, maaf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat 18 Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah bahwa aku ini orang persamaanmu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Siapa yang ingin menemuinya, hendaklah dia berbuat amal soleh dan tidak menserikatkan sesuatu dalam penghambaan atau peribadatan diri pada Tuhannya. Nah, di ayat ini kan nyatakan bahwa para rasul, para nabi itu ana basyarun mislukum, aku ki padha. Jangan dianggap saya orang yang suci, pemberi syafaat, penebus dosa. Kayak gitu Pak. Yang mana yuha diwahyukan kepadaku, anama apa wahyunya untuk mentauhidkan Allah, ilahu ilahu wahid, tauhid. Bahwa ilah Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Maka ayat juliko arabi, barang siapa ingin menemui Tuhannya yang maha roh, maha membimbing, hendaklah apa? Falyamal amalan sholihan. Maka ada kalimat horon nasi ampa'ublin nas, sebaik manusia yang bermata bagi orang lain, bukan menjadi orang-orang yang malah merusak di muka bumi, membunuh tadi itu. Dan janganlah mensyirikkan Allah dengan walaupun saya, misalkan Nabi Muhammad, nanti kalau sudah saya meninggal, jangan saya sebut sebagai saya pemberi syafaat, saya adalah anak Allah, saya adalah kasih Allah, saya adalah paling suci. Wis, apalagi? Waduh, lagi nih. Ini saya mencontohkan seperti itu biar mudah menafsirkannya itu loh Pak.
Jangan mensyarikatkan saya, para nabi itu jangan. Saya itu anak basyarun mislukum. Ayatnya banyak Pak, 1411, 1410, 26154, 155, 2193. Ayatnya banyak Pak. Anak basyarun mislukum. Saya bukan malaikat. Mesti digandingkan Pak, basyar dengan malaikat dan kholako itu pasti. Allah tidak mungkin salah menempatkan kalimat-kalimatnya. Nah, kemudian karena waktu ya, yang terakhir yaitu yang 4 yaitu an-nasu. Biar kelihatan sebelah mana ya, sini ya, an-nas gampang ya. An-nas itu berhubungan dengan manusia dalam makhluk sosial. Ayatnya banyak ya, 49 dari 13 ya kan, banyak toh. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk yang sosial. Jamak gitu loh, an-nas itu menunjukkan jamak. 14 dari 13 kan ya toh. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, bahwa manusia itu dijadikan dari beberapa bahasa-bahasa bersuku-suku. Banyak sekali Pak. Ya ayuhan nas itu kan ayatnya banyak sekali. Sangat banyak sekali. Wahai seluruh manusia. Ada juga yang mengatakan ya Bani Adam. Jadi untuk yang dipanggil itu Bani Adam di muka bumi, berarti masih ada bani-bani yang lain Pak. Ini kan Bani Adam berarti adalah yang di bumi. Tapi kalau An-Nas itu seluruh alam semesta raya ini. Ini harusnya ya kalau mau berpikir gitu loh dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Allah, tidak mungkin salah Allah itu. Ya Yunas inna khalaqna min dzakar wa unsa, dari bahasa dzakar laki-laki atau unsa. Tidak ada setengah-setengah, setengah laki-laki, setengah perempuan. Kalau bencong gimana? Atau nah itu tim medis ini kromosomnya lebih banyak kemana kayak gitu, ke laki-laki yang bisa menentukan ya ke pacar ini anak ini nanti laki atau perempuan kayak gitu ya, itu tim medis statusnya, hati-hati. Waja'alnakum syu'uban, dan menjadikan ya Anas sudah ada berbahasa-bahasa, kabilah-kabilah bersuku-suku, dita'arofu untuk saling mengenal. Tetapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang sadar tinggi ketakwaan, hisab. Allah yang maha mengetahui siapa kamu yang takwa, ojo ngeklaim, wah, yang sesat, kafir. Kita itu sama-sama muridnya Gusti Allah. Rob, Allah itu maha pembimbing, pembina. Rob ya, Rob itu guru. Kita berguru pada Allah. Sesama murid Allah tidak boleh ngasih rapot pada orang lain. Urusannya Gusti Allah. Ya kan 16:125 kan. Allah yang maha tahu dan nanti mengabarkan diri kamu sendiri-sendiri konfarid satu persatu. Nah kayak gitu.
Jadi anas itu adalah jamak. Kalau besar itu kan tunggal, insan juga tunggal. Tapi insun itu kan ism jenis, membedakan jin. Nah, makanya kan di surat 114 minal jinnati wan nas. Anas berarti kan jamak. Ya ini ya. Tapi tadi kan surat kalau 114 ayat 6 kan minal jinnati jinnah wanas. Itu menunjukkan kalau al-jin mesti dengan wal-ins. Nah, jadi kalau jin itu berarti kan jamak. Ya, wanas berarti kan jamak juga. Kalau al-insu tapi kan tunggal. Tetapi untuk menggantikannya itu kan dengan jin. Makanya anas ini bentuknya plural, jamak. Kan jelas ya. Kalau awal jumlah isi kan surat 5156 toh. Berarti kan anas itu jamak atau menunjukkan sosial, bahwa manusia itu makhluknya sosial. Nah, ada juga Allah menyebutnya anasi di surat 2549 Pak. 2549. Jadi ya, ada kan anasi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. 25 Furqan Al-Furqan 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Linuhsyiya bih baldatam maitam wa nuskiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira. Surat 25 Al-Furqan ayat 49. Agar kami hidupkan dengannya negeri yang mati, dan kami airi dengannya ternak yang kami ciptakan dan bangsa manusia yang banyak. Maaf tadi yang linuhyiya bih. Jadi agar kami hidupkan dengannya baldatan maita, negeri yang mati. Ya, jadi bumi ini juga dulunya mati, dari yang mati dihidupkan. Kemudian dengan diisi dengan khalifah di suatu negeri atau di suatu planet misalkan seperti itu. Wanuskihi, dan kami airi, beri minum atau dicurahkan anjala minas samai ma'a. Jadi diturunkan air hujan. Jadi air itu kan juga rezeki. Jadi kalau istilah rezeki itu jangan diistilahkan hanya duit gitu Pak. Kita kasih air itu, air hujan itu adalah rezeki Pak. Tapi kalau berlebihan jadi meledak ya jadi musibah, banjir bandang kayak gitu ya. Itu hukum alam Pak, sunatullah. Dan seberapa kuatnya adalah gunung-gunung itu harusnya jangan dibabat. Tapi kan sudah terlanjur manusia itu tadi tidak berpageri sahut. Ya segitu. Kami airi beri minum itu suatu negeri itu. Mimma kolakna, dan dari apa yang kau ciptakan yaitu air ternak. Akhirnya ada ternak, dikasih ternak, terus ikan, tumbuh-tumbuhan, wa anasia, dan Pak, anasia itu berarti manusia, bangsa. Nah, jadi hanya satu kalimat ini anasia. Jadi tadi kan anasa yuk nisu anastum
naron, itu kan beda. Jadi manusia itu untuk membedakannya itu kan banyak sekali ya. Nah, jadi dari sini aja kita sudah bisa mengetahui apa penggunaannya tadi, al-insu. Bisa diurutkan? Jadi kalau al-ins yaitu berhubungan dengan jenis untuk membedakan antara jin dan manusia. Kemudian al-insan itu untuk menyatakan yaitu sifat-sifat manusianya secara psikologis, bisa ramah, lembut, melihat, mengetahui, memahami, berpikir, berakal. Al-insan itu berkata-kata anasa yuk isu atau anasa yak nasu, ya. Kemudian sifat-sifat manusia banyak sekali. Ada yang dolim, kafir, yang tergesa-gesa, suka bantah, berkeluh kesah. Itu al-insan, mesti berhubungan dengan sifatnya manusia. Makanya al-insan itu disuruh untuk apa? Untuk berpikir, berakal, memahami. Itulah mereka, kita bangsa al-insan itu ya. Kemudian untuk basar, ya basar itu pasti berhubungan dengan fisik jasmani. Kalau ini tadi untuk berhubungan dengan jin, ini adalah sifat-sifatnya. Kemudian basar sudah fisik jasmani atau jasadnya. Kalau anas itu berhubungan dengan secara sosial manusia, secara jamak plural. Ya, jadi pasti tidak mungkin salah Allah menempatkan kata-katanya untuk penggunaan al-insan, al-basar, dan nas. Ya, ada pertanyaan? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang ingin saya tanyakan ini di luar apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz, namun disampaikan beberapa waktu yang lalu, yang khususnya di surat 638. Jadi tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, semuanya merupakan umat seperti kamu. Di samping itu mungkin di ayat lain bahwa Allah menciptakan binatang itu ada maksudnya, ada. Nah, yang ingin saya tanyakan itu seandainya ya termasuk nyamuk, semut, tikus, itu kan seringkali kita membunuh. Apakah ini melanggar ayat atau karena ini milik Allah sebetulnya? Jadi ya seperti halnya kita membunuh atau nyembelih ayam kita dengan menyebut Allah, nama Allah. Apakah hal ini sama seperti binatang-binatang lain yang seharusnya ini milik Allah, ya kita istilahnya permisi gitulah. Jadi yang selama ini kita misalnya bunuh nyamuk, ceplak-ceplek itu, bunuh tikus ya enaknya. Jadi ini menurut pandangan, menurut ayat ini kan binatang itu seperti kamu, artinya milik Allah, diciptakan Allah untuk ada maksudnya. Kira-kira itu yang ingin saya tanyakan. Jadi apakah kita membunuh itu kita perlu permisi dulu atau bagaimana, yang selama ini kita ya mergo dicokot nyamuk ya pateni ceplek gitu. Gitu Pak Ustadz, terima kasih. Ya, ini konteksnya ayat dulu ya. Kami mendabah. Jadi dabah sudah paham ya bahwa dari bahasa yang punya jiwa ya, sesuatu diri yang punya jiwa. Inilah suatu dabah di muka bumi ini yang tidak pula burung. Ini burung ya. Jadi burung itu Allah menyebutnya ya bukan ayam atau ternak ya, tapi ayam atau al-an'am itu adalah
Ya, dari bahasa menurut pakar itu dari bahasa burung itu karena punya sayap. Tapi Allah menyebutnya burung. Tentunya ada maksudnya bahwa ini jika burung yang terbang di alam raya ini ya dengan dua sayapnya yang terbang ya, kalau misalkan bebek atau ini bisa terbang ya, tapi tidak bisa terbang secara ya karena pasti ada terganggu ekosistemnya Pak nanti. Jadi kan ini adalah umat seperti kamu. Tetapi Allah menyebutnya ternak, tentunya ternak itu adalah untuk dikonsumsi untuk kita makan. Nah, ya, jadi kan tentunya kita harus membedakan ini Allah menyebutkan burung. Terus kemudian kalau misalkan nyamuk, kembali saya pernah nyatakan surat 7-133 Pak. Ya, 7-133 itu kan Allah fa'arsalar. Ya, Allah menurunkan pada Fir'aun dan pengikutnya Ali Fir'aun. Ya, 7-133. Tadi kan Nabi 8 ya. Jadi ini tolong ditulis. Kemudian ada 7-133. Saya mengibaratkan demikian. Mohon maaf ya. Ini kalau saya menggambarkan demikian. Arsana alaihim tufa. Jadi Allah menurunkan atas mereka. Mereka itu adalah Ali Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. Yaitu tofan. Ya, hurricane atau ya seperti. Dan kemudian jarot yaitu belalang. Belalang. Berarti apa? Ini adalah fitnah ataupun sesuatu yang tidak boleh dimakan. Karena ini adalah musibah ini apa yang jelek, tofan, terus kumal, utu itu serangga. Kira-kira nyamuk itu serangga atau enggak? Virus, bakteri, serangga atau enggak? Nah, kumal, dofatik, yaitu kodok. Kira-kira budak. Dofatik itu kan jamaknya ya. Ya. Tikus masuk serangga enggak? Ya, jadi kutu itu ibarat seperti itu. Nyamuk lalat itu. Jadi Allah penggunaan kalimat itu harus kita memahami dengan ayat-ayatnya. Dofatik itu kodok. Kodok itu kalau kulitnya bisa untuk membunuh seseorang loh. Kalau misalkan jenengan lihat film ya, itu kalau untuk memanah atau menuluk uang untuk membunuh orang itu dengan racun dari kodok itu Pak. Ya. Kodok tertentu ya. Nah, tapi memang itu tidak boleh. Makanya tidak boleh dimakan. Ya, utuh darah, ya kodok itu tidak boleh. Wadam, ya, dam itu darah tidak boleh karena itu semuanya berhubungan sama. Jadi kalau kita, saya ya, harus introspeksi diri, muhasabah. Kalau Allah mengirimkan satu daerah atau desa atau satu negeri dengan tofan, dengan belalang yang luar biasa, utuh yang luar biasa, wabah penyakit, ya, kodok yang luar biasa, ya, terus tahu-tahu banyak pembunuhan, darah mengalir, pertumpahan darah, perang, itu berarti Allah sunatullahnya ya. Itu adalah ayat mufasalat, ayat-ayat yang dijelaskan oleh Allah agar tidak boleh sombong lalu mereka tetap menyambungkan diri adalah seorang yang berusaha untuk bermuhasabah Pak. Ini ayatnya 1-3. Hati-hati. Kan ada pernah hama warang terus nyamuk luar biasa apa ya, atau demam berdarah wis pandemi apa endemi kalau satu daerah ya, kalau pandemi seluruh dunia, seluruh apa bunga bumi ini. Nah itu kita harus introspeksi diri. Ya, kalau makan ternak kan harusnya kan dimakan, namanya al-an'am, hewan ternak. Ya toh? Ya, harusnya kan iya, harusnya kan kita harus membedakan bukan yang dimaksud itu.
Kan surat 39, coba kita lihat. 39 garis miring 6, Pak. Ini masalah hewan ternak, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqakum min nafsin wahidah, tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyah azwaj. Jadi ini ya, Allah menciptakan kamu semua dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Tsumma ja'ala minha zawjaha, kemudian dijadikan darinya pasangannya. Jadi kan Nabi Adam dari pasangannya. Wa anzalalakum, dan diturunkan bagimu, diturunkan ya Allah ya tentunya, itu waktu Nabi Adam itu ada 8 pasang hewan ternak. Apa itu kira-kira? Dari golongan sapi, biasa kerbau, ya, ayam, itu ya, seperti itu dan sebangsanya. Ya, ini ayat mutasyabihat. Jadi untuk apa? Bahwa kita an'am itu memang untuk kita dimakan. Pasti waktu manusia itu di planet manapun itu diturunkan pasti diturunkan juga dengan 8 pasang ternak tadi, 8 pasang. Sama itu azwaj, hewan ternak. Ya itu saja ya, nanti dilanjutkan. Monggo, ada pertanyaan lagi mungkin. Monggo. Gimana? Membunuh. Oh, pertanyaan itu tentunya tidak ada masalah, Pak. Kalau burung, Pak, ya burung itu hewan, kan di surat 38 itu adalah burung, Pak. Misalnya dikandangkan atau dibunuh, ya kita, apalagi hewan-hewan yang harus dilindungi oleh marga satwa, makanya banyak hewan-hewan yang punah. Burung-burung banyak punah, Pak. Tentang suara-suara burung itu kan sudah di pegunungan saya sendiri ya. Sangat dibandingkan apa, Pak? Samaan itu kira-kira dulu waktu kecil yang jenengan gimana, Pak? Banyak ya burung-burung yang masih berkicau ya kalau pagi hari, sore hari. Tapi saya sekarang gimana, Pak? Kan jarang, Pak ya. Jarang sekali. Nah itulah hikmahnya kita. Bahkan rekan kita yang di kajian Solo itu kan, siapa yang punya dari anggota kajiannya punya burung, saya beli, dilepaskan. Ayatnya ini 68, kita harus sadar seperti itu, Pak. Apalagi membunuh. Karena ayat yang lain, saya tidak bahas masalah ini, tentang masalah ini kan harusnya sudah selesai gitu loh. Nah, ditangkarkan, istilahnya ditangkarkan. Tetapi itu juga bermasalah, Pak. Kita, kan tadi ayatnya, umatun amsalukum, jadi umat seperti kamu, Pak. Biarkan saja. Bagi siapa yang mengurung itu ya pemerintah, umarok, ya, sama wakil rakyat menentukan ini perpunya gimana, perdanya gimana, ya itu. Ya ini kita kan saling berwasiat bahwa ini jangan sesama saudara, jangan. Tapi kebiasaan orang Jawa, jenengan kalau ke Arab Saudi itu burung itu, wah dikasih makan, Pak. Di Medina di Makkah itu dilepas, Pak. Ada yang berani ngambil, Pak. Tidak ada yang berani kena askar, Pak, ditangkap, Pak. Tidak berani, Pak. Ayatnya ini pelaksanaannya orang, makanya banyaklah secara sunatullah pasti akan dibalas oleh Allah
secara sunatullah alam semesta yang anda bicara, tak kena banjir, penyakit lah. Makanya ada informasi, coba orang medis ya, ada flu burung. Ya karena jenengan sembarangan nanging burung kok kena flu burung. Nah, ada lagi Pak Mahmud, monggo. Jadi kalau menurut ayat 638 itu bahwa semua binatang itu ya termasuk burung. Ini terlepas dari itu haram atau halal atau beracun, tapi ini makhluk Allah, umat seperti kamu. Jadi yang saya tanyakan itu boleh nggak kita membunuh atau boleh bunuh tapi istilahnya permisi dulu gitu lah. Karena ini umat ciptaannya Allah, saya kan gitu. Jadi yang saya tanyakan di surat 6 142, itu perjelas ya. 142. Ini kan surat Al-An'am ya. Surat 6 itu kan surat Al-An'am. Coba ayatnya. Wa minal anami hamulatan wa farshan. Kulu mimma razaqnakum wahu wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan dari ternak itu gunanya apa? Untuk membawa hamulah. Itu sapi, kerbau, terus apa ya? Unta itu kan untuk membawa, untuk hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu kan itu. Wa farosan, dan untuk pertanian, farsh. Makanlah. Oh, makan kok pedih karena dari jadi perintahnya gimana? Makanya kita harus konteksnya itu jelas. Ya. Jadi An'am itu dari 8 jenis golongan tadi, ini Allah sudah memperjelasnya, dari bangsa ayam, itik, atau apa lagi ya, bebek, terus kuda, terus apa, unta, sapi, kambing, ya. Makanlah. Tidak bertentangan dengan 638, wah ayatnya Al-An'am. Ya, ayatnya masih banyak lah, bukan hanya ini saja, sebetulnya banyak. Ya itu, apalagi Pak? Ya cukup. Oh, ya. Punya nyamuk tadi. Oh, ya ayatnya ayat mutasyabihat Pak. Kembalikan pada ayat mutasyabihat bahwa seperti ya. Tadi surat 7133 itu adalah sebagai pembawa bencana. Nah kalau gitu dokter semuanya kena. Terus para ahli medis itu mau membunuh nyamuk dengan semprotan itu ya kena. Ya kita tidak boleh seperti itu ya. Itu jangan sampai arah situ. Toir itu adalah burung. Ya tiru. Ya, bukan kumal bahasanya. Makanya kita kan harus membedakan insan dasar nanas. Toir itu burung Pak, jelas. Bukan serangga. Serangga tadi adalah kumal. Ya, kumal tadi serangga. Utul itu serangga. Surat 7133. Ya itu makanya kita belajar dengan ayat-ayat metafora, Mang. Bener-bener. Makanya banyak orang Arab paham Al-Quran. Belum tentu. Orang Islam pun juga belum tentu paham Al-Quran karena memang harus menjelajahi, mentadaburi luar biasa ini. Dan ini kita sendiri kan tidak paham. Kalau saya sendiri tidak membedah ini seperti ini. Saya belum bicara masalah tadi ya manusia dari 3 komponen ya, jiwa, ruh nanti. Waduh, belum bicara masalah jin itu, terus malaikat, wah luar biasa. Al-Quran itu 3127 sangat luar biasa ayat-ayatnya, ilmunya Allah. Ini saja yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf jikalaupun saya kurang jelas, salah dari saya adalah karena kebodohan saya yang fakir ilmu.
Saya disclaimer, saya bukan yang paling benar, mengklaim diri saya paling benar. Jika itu benar dari Allah, kalau salah itu dari saya. Aku lupa, astaghfiru, inna wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.